Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Sekolah Pasar Sarjana, khususnya dalam mata kuliah kita ICT in Language Learning. Kita akan sedikit belajar saat ini tentang mereview materi kita yang telah kita dapati dalam proses yang pertama proses discussions, yang kedua proses reading activity ya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menyimpulkan atau memberikan penekanan dari diskusi online kita terdahulu. Baik rekan-rekan, kita coba untuk menyimak ya, bahwa hari ini kita akan fokus pada perspective of students learning and teaching method. Tentunya dari materi pelajaran kita method of teaching, campus, school based focus. Ini mengapa Bates menggunakan term campus focus? Karena ini yang biasa atau umumnya digunakan dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas. Dan dalam konteks ini kita akan sedikit berbicara tentang students learning ya, perspective of students learning and the teaching method ya. Bagaimana kita mensinkronkan bagaimana proses siswa belajar dengan bagaimana guru mengajar ya. Tentunya ini saya ambil dari textbook kita di halaman 80 ya, 84 ya, khususnya ya, chapter ketiga. Baik rekan-rekan, seperti rekan-rekan lihat ya, bahwa bahwa kita di sini dalam konteks ini ada proses how students learn ya, ini how students learn. Nah, menarik karena rekan-rekan pasti sudah paham kita memiliki panca indera untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atau melakukan aktivitas tertentu ya. Tentunya kita memiliki mata untuk melihat ya, terus telinga mendengar, ada tangan untuk melakukan sesuatu, penciuman ya, dan actions. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa pertama, nah ini kan fokusnya ke ears ya, ears. Nah, and eyes. Nah, ini adalah konteks ya, kalau saya menyimpulkan dari materi pada buku teks kita, ini pertama students akan kita arahkan ya, karena ini dalam beberapa video sequence nanti akan ada ya. Yang pertama adalah learning by listening. Nah, ini learning by listening karena dia mengaktifkan indera pendengaran. Tapi menarik ketika dia listen, sebenarnya dia tidak hanya menggunakan panca indera pendengarannya, tapi dia juga observing ya, observing. Nah, observing ini yang tadi saya sampaikan ini adalah terkait dengan bagaimana sistem melihat ya. Nanti ada learning by talking ya. Nanti yang selanjutnya dalam video kita berikutnya, nanti kita akan sedikit mengulas tentang learning by doing ya, melakukan, belajar sesuatu dengan cara melakukan sesuatu. Nah, dalam konteks ini kita akan berbicara tentang bagaimana siswa belajar dengan mengaktifkan indera pendengarannya, yang tentu juga ini juga mengaktifkan indera penglihatannya ya. Jadi ada listening dan ada observing. Nah, fokus dari listening dan observing sebenarnya pada ini ya, pada receiving information ya, pada receiving. Jadi kalau dalam pembelajaran bahasa itu ada yang disebut dengan receptive ya, receptive skill. Jadi kemampuan siswa untuk memperoleh informasi dari sebuah sumber tertentu. Nah, sekali lagi konteks kita dalam video ini adalah bagaimana kita akan memahami bagaimana siswa belajar dengan cara mendengarkan ya. Nah, bukan hanya mendengarkan tapi juga melihat. Nah, dia jadi mengobservasi. Nah, tentunya dalam dua konteks ini yang tekankan adalah kemampuan untuk ears ya, mendengarkan dengan baik, dan eyes untuk mengobservasi dengan baik. Baik rekan-rekan, nah kita akan beralih pada berikutnya. Nah, tadi kita telah sedikit menyinggung bahwa apa tadi? Ya, learning by listening. Siswa belajar dengan cara mendengarkan ya, dan juga dengan cara observe, memperlihatkan ya, melihat gitu, observe, menganalisa ya. Nah, dalam buku Anthony Bates ini ditawarkan bahwa bagaimana siswa belajar. Oh, siswa belajarnya dengan cara menerima informasi.
maka tugas guru adalah transmit ya. Jadi kan tadi sekali lagi karena siswa tugasnya adalah memperoleh informasi, ya tugas guru adalah tadi teacher-nya ini adalah sebagai source person, sumber informasi ya. Jadi ini panah yang diberikan ini adalah jadi teacher ini sebagai source-nya ya, sumber source dari sumber information source ya. Nah, si siswa, nah ini yang akan receiving. Jadi guru memberikan, nah si siswa menerima seperti itu. Maka menurut Blight tahun 2000 ini yang dikutip oleh Bates adalah lectures are more or less continuous expose. Nah, ini jadi expose nih si guru nih ya, gurunya expose. Dia berbicara terus expose. Expose apa? Expose-nya tentu expose tentang knowledge ya. By a speaker who wants the audio to learn. Nah, karena dia expose ke sini, nah ini masuk nih. Dia masuk informasi itu masuk melalui tadi penglihatan dan pendengarannya ya. Dia mendengar, dia melihat bagaimana guru, akhirnya dia mulai mencerna di sini. Oke. Nah, sekali lagi dalam konteks ini bahwa si guru memainkan peran sebagai apa tadi? Ya, sebagai source person atau sumber knowledge atau sumber informasinya. Ya, sekali lagi. Nah, karena sumber knowledge maka transmissive lectures atau ceramah ini ya sekali lagi ini umumnya kita mengatakan ceramah ya. Jadi guru ketika berceramah berarti guru adalah sumber informasi. Nah, student sebagai yang menerima informasi. Nah, kenapa demikian? Ya karena tadi kita menyebutnya transmit ya, transmissive. Karena dia transmit ini ada sumber informasi. Tadi guru ini sumber informasi. Nah, ini receive. Berarti kalau yang ditransmit apa? Oh, ditransmit berarti dia merujuk kepada konten ya. Konten. Ya, karena tadi transmit guru sebagai sumber informasi, siswa menerima. Nah, disampaikan ya, kontennya jalan, delivery of content. Ya. Nah, rekan-rekan masih ingat kalau fokus pada konten? Ya, dalam theories of learning masih ingat tentang kalau sebuah pembelajaran fokus pada konten? Ya, benar. Nah, yang kita fokuskan ini sebenarnya bagian dari objective approach ya. Ya, objective approach ini kan menekankan pada konten. Oh, guru mau datang, ada materi disampaikan. Maka yang dipakai adalah kontennya seberapa disampaikan guru dan seberapa diterima. Jadi kalau guru ini menyampaikan, ya ini di sini dia menyampaikan, maka siswa di sini yang menerima. Nah, kalau menerima artinya keberhasilan sebuah pembelajaran, ya the challenge-nya how to deliver the content effectively. Jadi kalau ceramah itu kalau kita berbicara tentang lectures atau ceramah, maka keberhasilan ceramah adalah pada pertama guru itu berhasil nggak menyampaikan konten dengan baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya kan, ini berarti dia tugasnya menyampaikan sampai nggak dengan baik, cara dia menyampaikan baik nggak. Nah, yang kedua adalah si siswa menerima dengan baik nggak. Berarti ada dua, sedikitnya ada dua. Ya, ketika guru menyampaikan, maka diukur guru menyampaikan informasi dengan baik apa tidak. Nah, terus yang kedua, siswa mampu nggak siswa mendapatkan informasi yang disampaikan oleh guru, ya. Nah, artinya bahwa keberhasilan sebuah pembelajaran dengan kata lain ditentukan bagaimana siswa nanti ini menerima materi dan materinya seberapa jauh bisa diterima oleh siswa, ya. Nah, oleh karenanya kita kemudian mendapati dua pertanyaan. Yang aktif sebenarnya siapa? Nah, karena siswa ada di sini hanya ada role sebagai guru dan role sebagai siswa. Ketika tanya siapa yang aktif, tentu yang aktif adalah guru, ya. Tentu yang aktif adalah guru karena dia yang fokus pada pemberian konten, konten gitu. Nah, terus who plays the passive role? Ini sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya melihat siswa diam gitu kan, siswa tidak berbicara, ya. Ini dalam pandangan umum dianggap, oh siswanya diam. Tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena tadi bahwa siswa ini
prosesnya menerima, maka terjadi apa? Terjadi cognitive process, bagian dia mencerna apa yang disampaikan guru, dia memahami sebenarnya ini seperti apa ya, gitu kan. Dia, oh yang dimaksud gurunya seperti ini, oh yang materi yang dimaksud seperti ini. Nah, ini artinya siswa aktif secara kognitif, ya. Jadi sekali lagi, ceramah itu tidak selalu ya, tidak selalu kita memandang siswanya, pasif, ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa dia sebenarnya, sedang apa, melakukan, pencernaan materi-materi yang disampaikan oleh guru ini, dan ini merupakan apa, proses kognitif yang aktif. Oleh karenanya sebuah pembelajaran, yang baik melalui metode ceramah adalah ketika seorang guru atau seorang dosen mampu menginspirasi, siswanya atau mahasiswanya sehingga encourage atau enables, students cognitive process. Jadi ketika guru itu berbicara, siswanya memikir, "Oh begitu, oh iya, oh saya harus begini." Nah itu kan, sebuah ceramah, metode ceramah yang menempatkan siswa memainkan peran aktif, ingat ya, peran aktif dalam proses kognitif. Bukan peran aktif dia bergerak, karena emang lectures yang aktif harus guru dalam segi apa, behavior-nya, perilaku di kelasnya, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, learning by listening ini atau transmissive lecture tadi ceramah ini, fokusnya itu memberikan, maka accuracy and authority ya, accuracy, ketepatan ya, kejelasan materi ya, dan authority, power in ya yang memainkan tentu yang memainkan peran, kebanyakan adalah guru. "Kamu, tolong diam sebentar." Nah, karena dia harus mengkontrol supaya yang disampaikan itu efektif dan dapat diterima oleh siswa dengan baik, ya. Jadi dia memiliki otoritas untuk mengkontrol, access to knowledge ya. Jadi akses terhadap ya misalkan ada yang siswa tidak apa, mendengarkan, siswa yang, disruptive behavior, perilakunya mengganggu, ya. Ini harus, harus dikontrol oleh guru, dan guru harus me-manage kelas, sedemikian rupa sehingga yang disampaikan accuracy-nya sama. Dia berbicara tentang A, yang diterima si siswa juga A, seperti itu. Jadi ada kontrol untuk ya, accepted knowledge to be successfully transmitted. Jadi guru harus memastikan pertama accurate ya. Saya, menyampaikan materi A, siswa diharapkan bisa mendapatkan materi A juga. Maksudnya menerima informasinya tentang A juga. Dan authority, karena, guru harus menyampaikan materi yang accurate dan dengan apa yang diterima oleh siswa, maka guru memainkan, sebuah peran, otoratif ya. Dia ya memiliki wewenang penuh di kelas supaya yang disampaikan benar-benar dapat diterima siswa dengan baik. Nah, accurate memory, repetitions, and reference to authoritative information are required to validate the information. Ya, the validate information transmitted. Ya, jadi kalau mau lihat keberhasilan, dievaluasi. Ya, accurate memory, tadi yang disampaikan guru itu apa? Ya, ini guru kemudian bisa menggunakan instrumen questioning. Ya, bagaimana menurut pendapat Anda tentang A, B, C yang tadi yang telah kita jelaskan? Seperti itu. Jadi ada apa, lectures terus diminta umpan balik dari siswa, ya. Nah, kita lihat apakah, siswa memorinya accurate ya, yang disampaikan tadi, informasinya accurate dari yang tadi telah kita jelaskan. Gunanya tadi to validate the information transmitted, supaya, yang kita dapat benar-benar yakin bahwa materi A yang kita sampaikan juga diterima A, oleh siswa, seperti itu. Nah, ini menarik sekali ya, Bates, memberikan beberapa note terkait dengan, transmittive lectures ya, ceramah untuk menyampaikan. The lecture is as effective as other methods for transmitting information, ya. Nah, ini biasa juga dibentuk dalam bentuk video, reading, independent study, ya, pakai Wikipedia untuk reading juga bisa, ya. Nah, yang menarik adalah most lectures are not as effective as discussion for promoting thought, ya. Promoting thought ini artinya untuk yang mengekspresikan thought, ya, idenya. Tapi kalau untuk cognitive process yang ada dalam, otak, proses berpikir siswa, tentu, video lectures masih bisa. Cuma untuk promoting thought bentuk ekspres, ya karena nanti kita akan berbicara tentang learning by, talking, bagaimana siswa belajar dengan cara berbicara. Nah, nanti, ada di, pembahasan di video kita, selanjutnya. Nah,
Yang menarik lagi, Bates menyimpulkan bahwa lectures are generally ineffective for changing attitude, values, or for inspiring interest in a subject. Ya, jadi banyak sekali untuk kita untuk memperhatikan ya bahwa untuk merubah merubah sebuah attitude atau perilaku ya atau transfer nilai ini tidak bisa secara efektif dilakukan dengan menggunakan metode ceramah ya. Nanti kan di sesi lain kita juga berbicara ada learning by talking dan selanjutnya apa? Learning by doing. Ya, jadi ada dua yang nanti kita bicarakan. Nah, lectures are relatively ineffective for teaching behavioral skills. Tentu ya, karena ini sifatnya transmit, hanya mentransmit informasi, menyampaikan konten, ya keberhasilan ditentukan seberapa konten itu bisa diterima oleh siswa, maka tentu ini tidak bisa dipakai untuk mengajarkan ya skill atau kemampuan behavior, ya perilaku, tingkah laku, nggak bisa, karena ini hanya transmit knowledge seperti itu. Nah, ada beberapa hal, nah ini, banyak sekali, kita mendengarkan, "Oh, ceramah itu metode kuno yang nggak perlu dilakukan kembali ya, metode yang jadul," seperti itu, udah nggak up to date. Salah ya, ini pendapat yang kurang benar. Kenapa? Karena ceramah tentunya masih tetap diperlukan dalam proses pembelajaran. Nah, rekan-rekan bisa bisa lihat dalam, buku Anthony Bates itu ya, bahwa ketika ceramah ya, menggunakan metode ceramah, ini penting ketika guru harus up to date material. Ingat, kita harus pahami bahwa, buku teks ini ya, tidak terupdate secara reguler. Ya, banyak sekali misalkan, kita di beberapa buku itu masih menggunakan buku K13 yang 2013, terus diupdate lagi tahun 2017, padahal sekarang sudah tahun, 2021, ya. Maka ceramah penting untuk mengupdate materi yang ada dalam buku yang belum diupdate. Nah, yang menarik adalah summarizing material found in a variety of sources. Jadi, tentu kalau dalam, buku textbook ya yang disajikan adalah, sumber-sumber yang digunakan oleh, penulis ya. Nah, tentu saja ketika sumber ini ya karena tren pengetahuan selalu berkembang kan ada sumber lain dari TV ya, dari berita ya, dari radio, podcast ya, dan banyak hal. Nah, seorang, guru yang menggunakan metode ceramah ini harus mampu men-summary ya, men-summarize materi-materi, yang lain sebagai pelengkap bukunya atau pelengkap, textbook yang sedang digunakan. Nah, ingat dari sini kita paham, oh ternyata kalau guru itu mengajar hanya benar-benar textbook, ini nggak pas, ya. Kenapa? Tadi, kalau berceramah, dia harus menambahkan informasi yang update, terkait materi yang ada dalam dalam, buku yang sedang digunakan, dan dia mampu menggunakan, beberapa referensi dari, sumber lainnya menjadi pelengkap. Nah, tentunya ketika ada textbook, nah pelengkap materi ini bukan bukan siswa harus disajikan, kamu baca A, B, C, D, dan banyak list yang diberikan oleh guru, ya tidak selalu seperti itu. Tapi guru hadir di kelas men-summary, list yang A, B, C, D itu dia summarize dan dia ajarkan di kelas sebagai pelengkap. Nah, yang menarik adalah tentu, dalam dalam textbook ya, materi-materi yang disajikan ya, materi-materi yang disajikan tidak selalu disesuaikan, karena ini kan textbook kan pasti dicetak, banyak ya, terus digunakan di sekolah A, B, C, D yang memiliki karakteristik yang berbeda. Bukan hanya karakteristik sekolah yang berbeda, tetapi juga interest, siswa terhadap, topik tertentu ya, ketertarikan siswanya. Nah, ada buku misalkan berbicara tentang otomotif, tapi kemudian di sisi lain apa, siswanya menyukai farming misalkan atau bertani misalkan atau, berkebun. Nah, ini kan jelas jelas, 2 hal yang berbeda, bukunya tentang otomotif tapi siswanya interest-nya karena emang lingkungannya berbicara tentang, farming, maka maka guru harus mengadapt material ya untuk disesuaikan, dari keingintahuan siswa terhadap tadi, ketertarikan siswa tadi. Jadi bukunya, dengan menggunakan sumber lain ya diadaptasi dan dijadikan, materi pembelajaran. Nah, seperti itu. Initially, helping students discover key concept, principles, or ideas. Nah, ini menarik sekali ya. Suatu ketika saya, bertanya kepada beberapa mahasiswa ya, "Bagaimana pendapat Anda tentang video, perkuliahan yang saya berikan?"
Nah, beberapa mahasiswa itu bertanya, "Oh iya Pak, sebelumnya ketika saya baca buku Antonio Bates kok begitu kompleks, saya nggak paham gitu loh. Saya nggak paham terhadap ide ini. Tapi setelah, mendapatkan apa, mengamati, video pembelajaran dari Bapak, saya kemudian, oh ternyata yang dimaksud ini ya, yang dimaksud, A, B, C, D. Oh ya ternyata, behaviorism seperti ini ya. Oh ternyata kognitivism seperti ini ya." Seperti itu. Nah ini adalah fungsi ceramah, yaitu membantu siswa discover key concept. Nah ini buku, siswa baca pasti tentunya ada beberapa yang dia tidak paham. Nah, dengan metode ceramah, si guru harus mampu me-leading siswa atau menyediakan jembatan siswa dari yang tidak paham itu kepada, pemahaman dengan memberikan, konsep-konsep kunci ya, prinsip ataupun ide-idenya. Nah, yang menarik adalah, ini satu yang kita harus pahami baik-baik bahwa metode ceramah adalah memberikan model berpikir ahli, ya, model berpikir kritis gitu kan. Jadi ketika, Bapak Ibu mengajar, di kelas ya, nah Bapak Ibu sebagai role model apa? Cara berpikir, ya, cara cara memahami sebuah kondisi, cara, mengalurkan materi. Maka penting Bapak Ibu ketika, Bapak Ibu, berbicara tentang ya sebuah materi pembelajaran, Bapak Ibu sebenarnya sedang memodelkan bagaimana Bapak Ibu, menjadi role model berpikir terhadap, materi itu atau prosesnya ya. Misalkan ketika Bapak Ibu, berbicara atau, tentang kasus ya, tentang sebuah kasus dan yang harus diselesaikan ya, karena kan pembelajarannya dengan studi kasus. Maka ketika menjelaskan atau memberikan feedback. Nah, disinilah peran gurunya, peran, si, dosen atau si guru dalam memberikan sebuah model. Saya ketika memecahkan masalah atau membaca seperti ini, A, B, C, D. Nah, ini adalah model expert thinking, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, tadi saya sudah tekankan bahwa materi pembelajaran yang disampaikan dengan metode ceramah, ini bukan sesuatu yang kuno, tapi, sesuatu yang selalu, berkembang, dinamis, ya, dan kemudian kita, bisa transfer ke dalam bentuk pembelajaran digital, ya. Nah, dalam dalam bukunya Bates di halaman 89, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu guru yang hadir, nah, juga bisa melihat bahwa all content can be easily digitalized and made available on demand at very low cost, ya. Dalam konteks kita, ya, pembelajaran kita memiliki, Zoom, ya, beberapa kali Zoom meeting, ini adalah bentuk sinkronusnya. Dan lecture video, ya, dalam lecture video. Nah, ini adalah bagaimana mentransmitkan, ya, dalam konteks tertentu saya harus mengajar Zoom, tapi, oh Zoom itu kurang dinamis, saya kurang memberikan, materi-materi yang harusnya di-update misalkan. Akhirnya dibuat, video, ceramah, ya, video pembelajaran ceramah. Nah, ini adalah bentuk salah satu implementasi apa yang disampaikan, Anthony Bates dalam pembelajaran kita. Yang kedua, institution will be making greater use of dynamic video, oke? Nah, not talking heads, ya, for demonstrations. Nah, nanti ketika demonstrasi, ya, biasanya kita menyampaikan, ya, oh ini diskusi dulu, ya, kita knowledge exchange, kita bertukar pikiran dulu. Nah, kemudian ada by project, kita beberapa waktu lalu rekan-rekan mahasiswa sudah membuat online monolog, ya, untuk mempresentasikan materi. Dan yang menarik adalah we have a wrap up at the end. Nah, video ini adalah bentuk wrap up, summarize dari materi yang disajikan dalam pembelajaran kita sebelumnya. Jadi sekali lagi digital atau online video ini, ya, atau dynamic video ini, ya, ini adalah dalam konteks kita ini adalah bentuk wrap up, ya, membuat summarize atau summary dari materi yang telah kita pelajari. Nah, open textbook incorporating multimedia, ingat Anthony Bates ini textbook, ya, tapi juga sekarang di versi 2019 sudah disediakan podcast-nya. Jadi textbook ada incorporating multimedia components and students activities will provide the content, ya.
organization and interpretation that are rational for most lectures. Nah, dalam aktivitas kita, ya kita sudah ada reading activity juga. Teman-teman juga bisa mengekspresikan pendapatnya dalam terkait dengan reading dalam digital format, ya dalam bentuk online discussion dan online presentations. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini, bahwa yang ingin saya simpulkan pertama bahwa metode lectures, ya, metode ceramah ini bukan sesuatu yang kuno, tapi terus berkembang dinamis, ya. Ingat dalam buku Anthony Bed telah disebutkan old wine, nah, dalam old bottle bisa ditransform ke dalam new bottles, tapi masih sama dengan old wine. Maksudnya materinya sama, tapi formatnya yang kita ubah gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa dalam lectures guru ini sebagai source person, ya, source of knowledge, source of information yang diminta untuk mentransfer informasi ini kepada siswa, ya, siswa kemudian mereceive. Karena penekanannya pada konten, maka metode lecture seringkali ya diterjemahkan sebagai aplikasi pendekatan objektivis, ya, yaitu karena konten yang menjadi alat ukurnya. Ya, jadi standar kontennya harus dijaga, maka karena standar kontennya dijaga, maka guru tadi diminta untuk accuracy tadi, bahwa yang disampaikan A, diterimanya juga A. Nah, untuk menjaga accuracy ini, guru memiliki otoritas penuh dalam proses pembelajaran. Ya, yang ingin saya tekankan sebelum saya tutup pembelajaran kita kali ini, bahwa bukan berarti pembelajaran melalui pendekatan ceramah menyebabkan siswa tidak aktif. Ya, siswa aktif dalam bentuk yang lain, yaitu bentuk ya kognitifnya, bentuk proses kognitif dalam mencerna, menginterpretasikan sebuah materi yang disampaikan dalam pembelajaran dalam teknik atau metode ceramah. Demikian wrap up video. Ini karena ini saya berusaha membuat ringkasan dari diskusi kita sebelumnya. Ya, semoga rekan-rekan dapat memahami dengan baik, dan insya Allah video yang sudah teman-teman telah buat bisa di compare ya dengan wrap up lecture video kali ini. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Nah, kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.